Halo, welcome to Moviever. Tim nonton udah siap ya? Sebelum kita mulai, silahkan nonton part 1-nya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan kereta. Cerita maksudnya. Keluarga Neta akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Temanggung setelah ibundanya tiada. Ternyata Pak Jamal juga sudah meninggal saat mereka sampai, dan banyak keanehan yang terjadi di desa tersebut. Mak Lampor mulai meneror dan menghantui mereka. Mita yang sempat didatangi Mak Lampor pulang-pulang sudah dalam kondisi kesurupan. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mengundang lapor ke sini. Langsung kita lanjut aja ya. Edwin semakin gusar dan mulai percaya tentang hal-hal aneh yang terjadi di desa tersebut. Setelah Mita dipindah paksa oleh Dukun Atmo dan Bimo ke sebuah gubuk, Edwin pun segera menyusul untuk mencari jawaban atas siapa yang dimaksud pendosa. Karena warga desa percaya bahwa Netala yang bersalah selama ini. Dan Neta sendiri pun meyakini bahwa dia yang bersalah. Di sana ia bertemu Yoyo yang kebetulan sudah sampai duluan karena mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Mita sempat mengatakan bahwa Asti dan Bimolah pendosanya. Dan kemungkinan mereka juga yang membunuh Pak Jamal. Tapi karena udah menjadi target Mak Lampor, mau gak mau, Mita pun menjadi korban. Besoknya ternyata Adam menghilang dan Edwin mencari ke seluruh penjuru desa. Sementara di rumah, Dukun Atmo terlihat sedang menerawang keberadaan Adam. Bimo pun mengatakan bahwa semalam Adam berisik sehingga mengundang Lampor datang menjemputnya. Oke, nanti kita akan tahu apa yang dimaksud berisik di sini. Yoyo pun membantu dalam pencarian Adam. Saat mereka tiba di rumah, terjadi perkelahian antara Edwin dan Bimo. Karena Edwin percaya bahwa Lampor datang bukan karena anaknya, melainkan si Bimo. Asti yang melerai mereka mengatakan bahwa Netalah yang tahu persis mengapa Lampor mengincar anak mereka. Disinilah baru terkuak apa saja yang dirahasiakan Neta selama ini. Mulai dari adiknya yang meninggal saat bayi, ternyata diambil Lampor bukan karena sakit. Dan yang seharusnya diambil Lampor itu kan si Neta, tapi ia malah mengorbankan adik laki-lakinya. Dalam artian, ia tidak menjaga adiknya waktu Mak Lampor datang. Harusnya kau sebagai ibu gak akan biarkan Lampor ambil anak-anak kita. Paham kau? Edwin yang udah capek teriak-teriak dan marah-marah pun meninggalkan Neta dan kembali mencari Adam. Dengan bantuan Yoyo, Edwin dibawa menuju sebuah lokasi yang dipercaya sebagai markas besar Mak Lampor, yaitu di Curug Surodipo, Goa Gondomayit. Edwin pun segera menyusuri tempat tersebut. Tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat dan Yoyo segera bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Dukun Atmo dan Bimo. Sementara itu, Neta yang sedang sedih dihibur oleh Sekar. Ibu harus menunjukkan sayang ibu pada anak-anak ibu. Jadi si Sekar nih kayak jadi media gitu ya, suka dirasuki si kakek. Neta pun pergi ke makam bapaknya dan menceritakan kesedihannya selama ini. Dan tiba-tiba Asti datang menghampirinya. Terjadi perdebatan yang cukup tenang di antara mereka. Gak pakai acara jambak-jambakan untungnya. Dan ini menariknya. Asti memberitahu bahwa Pak Jamal merestui hubungan dia dengan Bimo. Dan ternyata Asti menikah dengan Pak Jamal bukan atas dasar cinta, melainkan dipaksa karena ada perjanjian hutang antara Jamal dengan Dukun Atmo. Pada akhirnya Asti memberikan warisan yang sudah dititipkan kepada Neta. Neta pulang ke rumah dan menemui Sekar yang lagi-lagi katanya habis ngobrol dengan kakek. Ada dua petunjuk yang diberikan oleh kakek, yaitu gambar Adam sewaktu bermain di lapangan dan tab yang sering digunakan Adam. Neta kaget melihat isi tab tersebut dan langsung memberikannya kepada Asti. Harus bertindak ke Mbak Asti, sama seperti aku ke Pak Jamal. Dan di sini ketahuan ya siapa pendosa sebenarnya, yaitu Nining dan Bimo. Bahkan mereka meracuni Pak Jamal dan bersekongkol dengan Dukun Atmo. Dan Adamlah yang menjadi saksi mata dan merekam itu semua. Tapi sayangnya ketahuan. Kembali ke goa ya, bukannya Adam yang ditemukan, malah ayam. Terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Walaupun sebenarnya perut Dukun Atmo sudah tersobek-sobek karena kena kampak si Edwin, tetap aja ia menang dan Edwin pun jatuh pingsan. Ternyata Dukun tuh bukan hanya orang pintar ya, tapi jago kelahi juga. Dukun Atmo pun berlari keluar meminta pertolongan, tapi malah ditelantarkan Bimo dan malah dilindes dengan mobilnya. Edwin yang sudah sadar berlari keluar dan menemukan Dukun Atmo sudah tergeletak, kayak udah meninggal, dan pulang bersama Yoyo.
Neta yang penasaran dengan petunjuk gambarnya Adam segera mendatangi lokasi tersebut. Sewaktu menggali tempat yang dimaksud, ia menemukan sebuah bungkusan dan tiba-tiba diserang oleh Nining dari belakang. Tinggalkan bayiku! Perang guling-gulingan pun terjadi dan Netalah yang menang. Namun tiba-tiba Bimo datang menyelamatkan Nining. Neta dan Adam. Nah, akhirnya kelihatan juga si Adam. Mereka pun diikat dan disiapkan untuk dijemput Mak Lampor. Ini di center itu biar Mak Lampor langsung datang menyerang mereka. Untungnya si Yoyo dan Edwin datang tepat pada waktunya. Kegaduhan pun terdengar dan Mak Lampor mulai mendekat. Awalnya sih pelukan kenceng sambil tutup mata ya kan, tapi Neta tiba-tiba membiarkan dirinya ditangkap dan terjadi adegan tarik-menarik dengan Mak Lampor. Nah, mungkin di sini Mak Lampor tangannya udah pegel kali ya, gara-gara tarik-tarian. Jadi ia pun melepas Neta dan mengganti sasaran ke Adam. Saat yang bersamaan, Yoyo berhasil mengalihkan lampu sorot ke arah Nining dan Bimo yang bersembunyi di dalam rumah. Seketika itu juga Mak Lampor langsung memburu mereka. Dan Bimo ini ya, entahlah cowok apaan. Ia sampai motong tangan Nining agar ia sendiri yang selamat. Tapi nggak semudah itu bang. Tiba-tiba Bimo pun tertimpa kayu-kayu runcing yang jatuh dari langit-langit dan menikamnya hingga tewas. Sementara Nining diambil Mak Lampor. Oke, untunglah mereka selamat, tapi si Sekar mana ya? Neta pun segera pulang mengendari mobil sementara Yoyo, Edwin, dan Adam mau nggak mau cenglu di motor. Emang si dukun satu nih sakti banget. Hanya dengan cap-cip-cup belalang kuncup, tiba-tiba perutnya yang udah robek langsung mulus lagi kayak semula. Sementara di rumah, Asti tiba-tiba mendengar suara. Dia menyuruh Sekar untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat Asti mengecek situasi di luar, ternyata dukun Atmo sudah menemukan Sekar dan memaksanya untuk berteriak. Sesaat itu juga Mak Lampor masuk ke dalam dan melempar Asti yang berusaha menghalanginya. Oke, jadi di sini Sekar udah diambil Mak Lampor dan dimasukkan ke kerandanya ya. Neta yang pas banget melihat hal tersebut langsung mengejar Mak Lampor untuk menyelamatkan Sekar. Siap-siap. Sekar pun terjatuh dari keranda dan berhasil diselamatkan. Lagi-lagi untuk kedua kalinya, Neta membiarkan dirinya ditangkap Mak Lampor. Dan berkat bantuan Sekar, tiba-tiba Neta teringat pesan ibunya yang belum disampaikan kepada ayahnya. Sekar pun langsung berlari untuk memeluk ibunya. Di sini terbukti ya, kekuatan cinta dapat mengalahkan segalanya. Bahkan setan Mak Lampor pun lari. Sementara Edwin, Yoyo, Adam yang telah sampai di rumah menemukan dukun Atmo yang ingin membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba, ia malah diserang oleh Mak Lampor sendiri dan dibawa pergi. Pada akhirnya keluarga mereka pun bersatu kembali. Dan ya sedikit adegan sayang-sayangan dan maaf-maafan lah ya. Pesan yang bisa diambil dari film ini. Yang pertama, hati-hati jangan suka main santet ataupun ilmu hitam. Nanti kalau sudah saatnya dipanggil malah sengsara sendiri. Yang kedua, kekuatan cinta bisa mengalahkan segalanya termasuk si Mak Lampor. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa di sini. Yang maknanya kejahatan sebesar apapun juga bisa dikalahkan dengan cinta. Well, sekian rekap dari film Lampor. Di ending film ditampilkan beberapa kesaksian dari orang-orang yang katanya pernah digondol Mak Lampor. Percaya atau tidak, jawabannya tergantung penonton aja lah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!